dan pasti hari-harinya menjaga si Bumbak. Para tahanan seperti sang penyair Narendra, Sunu, Juliet, dan Dana membuat dia juga jadi kepingin merokok dan membagi kenikmatan. Merusak paru-paru bersama-sama. Biasanya aku merokok sesudah makan mie instan dan minum kopi hitam, kata Julius. Ah, kopi? Kok hanya rindu kopi? Ya, tentu rindu pada hal-hal lain juga. Aku kangen Hans. Aku memang kakak yang durjana, kata Daniel. Setiap aku pulang, Hans sungguh gembira dan melaporkan dia ikut Olimpiade Fisika. Aku rasa seluruh kecerdasan diwariskan kepada Hans. Kami teriam. Masing-masing mungkin memikirkan orang-orang yang dirindukan. Di antara bunyi isapan rokok kretek dan embusan asap itu, kami seolah bersama-sama bermimpi, berada di tengah-tengah orang tercinta. Mungkin Sunu membayangkan berbincang dengan Nilam di perpustakaan, karena demikianlah hubungan mereka. Santun dan tidak heboh, tetapi dalam dan tak ada keraguan. Mungkin selain kangen adiknya, Daniel pasti juga membayangkan entah pacar yang mana, Josephine, atau Pramesti, atau Wulan. Aku sudah lupa nama-nama terbaru saking banyaknya. Mungkin Alex tengah merindukan Asmara. Ini sebuah perkembangan yang sebetulnya tak pernah kuduga. Asmara terlalu sering mengejek kegiatan atau gaya aktivis yang menurut dia seperti sesefesmal, sehingga aku selalu menyangka suatu hari dia akan pacaran dengan seorang dokter atau ahli fisika, atau mereka yang mengenakan jas laboratorium. Bukan semacam Alex yang lebih cocok menjadi pelaut kapal. Aku tahu Asmara tak terlalu setuju dengan aktivitasku. Menjadi Sisyphus, Melayu, melawan Orde Baru adalah sebuah kebodohan, dan kita perlu berkelit dengan cerdas di bawah rezim keji ini. Demikian Asmara selalu merepet setiap kali aku mampir ke Ciputat. Sejak aku kuliah semester awal, dan dia masih duduk di SMA. Asmara sudah memperlihatkan keprihatinan, karena dia tahu aku sering bolos kuliah dan lebih sibuk dengan diskusi, serta unjuk rasa yang kami organisir. Tentu saja Asmara tak mengetahui semua kegiatanku dengan rinci, tapi dia cukup peka untuk segera menyadari bahwa lama-kelamaan kegiatan akademik sudah kutinggalkan. Setiap kali aku membawa salah seorang kawanku, Sunu atau Daniel, dan jika kebetulan Asmara sedang mampir di Ciputat, dia akan menyelidiki kegiatan kami dan sesekali menyambar. Tidakkah kalian khawatir setiap kali tertangkap aparat? Sebuah pertanyaan retorik yang kami tanggapi dengan tersenyum tengil. Sunu dan Daniel selalu ikut aku, hanya untuk meja makan yang menurut mereka berisi menu makanan terdahsyat di atas bumi. Malam itu, ibu menghidangkan empal gentong dan ketupat, sisa masakan catering pesanan pasangan Cirebon yang menikah sehari sebelumnya. Kedua kawanku sudah tak peduli dengan kerewelan Asmara, karena di masa itu, ketika kami baru pindah ke Seyegan, hidangan yang kami makan tentu saja seadanya. Tetapi ketika beberapa bulan sesudahnya, aku mengajak Alex ikut mampir ke rumahku. Sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja, Asmara dan Alex seolah membekukan waktu dan mereka berdua terdampar di sana. Kami semua ibu, bapak, dan aku yang sibuk lalu lalang menata meja dan meletakkan makanan hanyalah figuran tak bermakna. Masakan ibu yang biasanya menjadi primadona bagi siapa saja, apalagi bagi kami para mahasiswa yang selalu kelaparan, ternyata tak menjadi penting lagi. Adikku, si kecil yang biasa membuntutiku dan membutuhkan validasi abangnya, kini tiba-tiba menganggap Alex, si putra Flores itu, adalah satu-satunya lelaki yang ia butuhkan. Bapak dan aku dipersilakan menyingkir, dan entah bagaimana, dari pertemuan ajaib di dapur rumah orang tuaku itu, hubungan mereka berkembang. Percuma aku campur tangan. Alex Prazon tentu saja bukan dandung anak SMA yang mirip morfinis itu. Juga bukan para dokter muda yang sering mengantar adikku setelah jaga malam. Pastilah alis mata Alex yang tebal, atau suaranya yang mengalun itu yang memikat adikku. Tiba-tiba saja terdengar bunyi gedor pada pintu. Segala imajinasi dan kerinduan runtuh. Lelaki seibo terlihat berdiri dengan sigap menaiki tangga dan terdengar bunyi gerendal pintu. Tiba-tiba saja, dua orang, manusia pohon dan manusia raksasa, mengenakan seibo berdiri di hadapan sel. Daniel persis di sel di sebelahku. Lelaki seibo membuka sel Daniel. Ada apa? Ada apa? Mengapa mereka menjemput Daniel? Kedua manusia itu mencengkeram Daniel, yang langsung saja berteriak. Tetapi mereka menutup mata Daniel dengan kain hitam
dan menggampar mulutnya yang ribut. Alex tak bisa menahan diri. Kedua tangannya meraih tubuh Daniel dari sela, kisi-kisi, dan seketika manusia pohon menampar tangan Alex. Dalam beberapa detik, ruang bawah tanah itu kembali hening. Bukan hanya manusia pohon dan si raksasa yang menggiring. Daniel sudah menghilang di balik pintu. Si lelaki seibo pun ikut bersama mereka. Daniel mau dibawa kemana, Joel? No, Alex berteriak dengan suara parau. Mau diapakan dia? Mau dibawa kemana? Suno, Julius dan Dana tidak menjawab. Dia pasti kembali kan, No? Suno tidak menjawab. Terdengar Alex meraung dan menghajar terali di hadapannya berkali-kali. Lex, Lex, tenang Lex. Kita baru saja dibawa ke sini. Mungkin mereka mau interogasi saja. Aku asal-asalan bicara agar Alex menghentikan amukannya. Aku sendiri tak tahu mengapa mereka menjaring Daniel. Bukan aku, atau Suno, atau Dana. Ajaib. Alex menghentikan raungannya. Dia juga menghentikan guncangannya pada terali kerangkeng. Untuk jam-jam berikutnya, kami tak punya keinginan berbincang. Aku terlalu lelah memikirkan apa yang akan mereka lakukan kepada Daniel. Semoga teoriku benar. Kami baru saja dipindahkan ke ruang bawah tanah. Tak mungkin mereka memindahkan Daniel ke tempat lain. Akhirnya, aku merebahkan tubuhku ke atas dipan dan mencoba memejamkan mata. Sembari berharap, ketika aku membuka mata, mereka mengembalikan Daniel ke selnya dalam keadaan sehat walafiat. Samar-samar aku mendengar suara Alex bersenandung dengan suara bergetar. Sesekali dia berhenti, tersendat. Dia masih mencoba menahan tangis. Meski bawel dan manja, Daniel adalah kesayangan kami semua, dan kami tak ingin dia atau siapapun menghilang. Kinan tidak ada di sini. Kalau ada, pasti dia tahu bagaimana membuat Alex lebih tenang. Aku tertidur untuk beberapa lama. Aku terbangun oleh suara gerendel pintu. Aku langsung meloncat dan bisa mendengar kawan-kawan lain segera berdiri. Kami semua berdiri serapat ropotinia ke terali. Kami bisa mendengar suara lenguhan Daniel. Hatiku berdegup, antara lega dia masih hidup, dan sedih, karena sudah pasti dia disiksa lagi. Digiring lelaki seibo, Daniel berjalan tertiti menuju selnya. Kaki kirinya pincang, dan seluruh tubuhnya basah. Mukanya yang putih, kini berwarna ungu. Bibirnya gemetar. Dan Alex mencoba meraih, tapi si lelaki seibo menggeleng. Daniel dimasukkan kembali ke selnya. Lelaki seibo kembali ke singgasananya. Aku yakin, aku bukan satu Satania yang kepingin merangsek sel ini dan menghambur ke tubuh Daniel yang butuh pengobatan dan perawatan. Tetapi aku yakin Daniel, selemah apapun yang terlihat dari luar, bisa mengatasi segala yang memar dan luka di sekujur tubuhnya. Aku tak tahu jenis siksaan yang dia alami karena seluruh tubuhnya basah, kuyup, dan dia terlihat kedinginan. Dan terdengar suara Suno memanggil. Hanya terdengar rintihan dan bunyi Daniel yang kedinginan. Lelaki sip datang menghampiri membawa sehelai sarung dan melemparkannya ke dalam melalui jeruji. Sal Daniel. Lantas dia kembali duduk di pojok. Dan, lepas bajumu, dan kenakan sarung itu. Double, dengan sarung yang ada di atas dipan. Kami menanti Daniel melakukan semua instruksiku. Dan, kamu diapain? Terdengar suara Suno bertanya dengan hati-hati. Aku disuruh tiduran di atas balok es. Berjam-jam, sambil diinterogasi. Daniel menjawab, masih sambil menggigil. Aku akan membalaskan semua tindakan laknat mereka. Jika suatu hari nanti, kita terbebas dari rezim ini. Kenan, sudah tertangkap. Laut, terdengar raungan Alex. Tiba-tiba ruang bawah tanah itu semakin terasa represif. Ada sesuatu yang menekan, sehingga aku sulit bernapas. Apa kata mereka? Mereka hanya mengatakan, Kinan sudah dijaring. Mereka bertanya siapa yang mendanai aksi kita, dan siapa yang berada di atas Kinan dan Bram. Suasana hening. Hanya terdengar Daniel tengah membilas bajunya, dan berganti dengan sarung. Mencucinya nanti saja. Dan, yang penting hangatkan badanmu dulu. Terdengar suara Dana. Kami semua sudah bergiliran disuruh tiduran di atas balok es. Itu siksaan gila. Yang penting, kenakan baju kering. Artinya, Alex dan aku akan mendapat giliran disiksa di atas balok es. Tapi aku sudah mulai pasrah, dan setengah tak peduli. Jika Kinan pun sudah terjaring, apalagi yang tersisa? Bram sudah 2 tahun di penjara. Kira-kira ini jam berapa, Dana? Suara Daniel terdengar masih lemah. Meski sudah tak bergetar. Mungkin sore, tapi masih hari yang sama. Ini sudah ada jatah makan siang.
kata Dana. Siang dan malam tak ada bedanya, kata Daniel. Lirih, dia tak terdengar rewel atau nyinyir. Ada yang sesuatu yang mati di dalam nada suaranya. Tak ada keceriaan dan tak ada harapan. Terus terang, aku lebih senang mendengar Daniel yang bawel, rebahan, dan terdengar suara Sunu, Paripana. Terdengar suara Alex bernyanyi. Suaranya berat. Mungkin ini maksudnya orang yang bersuara emas. Sehalus beledu dan mengusap jiwa. Perry Tobawun, bukan ruaka getoke. Perry Hedi Nairi Wuno Lali. Perry Lali Nai Lali. Uno Haka Nai Heti. Aku ingat dia pernah menyanyikan lagu itu di rumahku. Katanya, ini sebuah lagu mitologi tentang gugus bintang 7 dan Antares. Bintang yang menjadi kompas bagi pelaut untuk melihat arah timur dan barat. Aku tidak mendengar suara Daniel. Mungkin dia tertidur. Mungkin dia lelah. Suara trompet membangunkan kami. Anjing, aku semakin yakin bahwa tempat ini adalah sebuah markas. Hanya kami tak tahu markas kesatuan apa dan di mana letak nih. Belum lagi aku selesai meregangkan tubuh. Tiba-tiba ku dengar lagi musik dungu itu. Lelaki seibu, bukankah kau yang lumayan paling manusiawi daripada yang lain? Kau membagi rokok pada Julius dan Sunu. Kau memberi sarung ketika Daniel membeku kedinginan setelah disiksa di atas balok es. Mengapa kau masih bersetia pada musik buruk itu? Ketahuilah, lelaki seibu, notasi musik itu lebih dari 2 nada. Dan siapapun yang menciptakan house music jauh lebih layak disiksa daripada kami. Mungkin aku akan ikut menyiksa si pencipta house music agar dia atau mereka sudi menggunakan nada yang lain. Jul, terdengar suara Sunu. Ya, Dana. Ya, bangun. Bangun. What? Mau Marty? Kenapa? Musik goblok iki. Oh, SEMPRUL. Daniel, ya, Alex, hater. Terdengar bunyi gerendel pintu. Lelaki seibu terlihat tergopoh-gopoh bangun. Terdengar suara-suara manusia pohon. Jantungku mulai berdegup. Jangan-jangan sekarang giliranku disiksa di atas balok es. Terdengar Alex mencengkeram jeruji dan mengguncang-guncangnya. Lex, tenang Lex. Aku berteriak mengatasi musik tolol itu. Astiknya. Manusia, pohon, dan si raksasa kelihatan menggiring satu orang ke arah kerangkeng kami. Demi Tuhan, kali ini jantungku betel-betel melesat keluar. Itu Naratama. Dalam keadaan lemah, berselimut darah, pincang, wajah babak belur, dan mata bengkak. Suaraku sungguh tersekat di tenggorokan. Lebih terkejut lagi karena kulihat si manusia pohon memerintahkan lelaki seibu membuka sel. Sunu, mereka melempar Naratama ke dalam sel, dan tiba-tiba saja kulihat mereka mencengkeram Sunu, menutup wajahnya dengan sebuah kain hitam, memborgol tangannya. Manusia pohon menendang punggung Sunu agar dia segera berjalan. No. Tiba-tiba aku berteriak histeris. Anjing, kalian! Sunu mau dibawa kemana? Si manusia pohon menonjok kepalaku melalui terali, dan aku terjengkang jatuh. Gelap.